Sahabat doa, kita sama-sama merenungkan. Kuasa Tuhan mengalir nyata bagi yang hidup dalam ketaatan. Tuhan mau menuntun kita hari ini dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita mau berjalan dalam ketaatan, melangkahkan kaki sesuai perintah firman Tuhan, maka kuasa Tuhan mengalir sangat nyata bagi hidup kita. Mari kita lihat bersama-sama ya, bagian firman Tuhan ini yang dimana kemarin kita sampai pada bagian ini. Yes. Ya, wah kembali lagi ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu di dalam Alkitab dinyatakan bahwa pertumbuhan rohani itu seperti benih, seperti bangunan. Dikasih gambaran seperti anak-anak. Benih itu harus ditanam, dibudidayakan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak dirawat, tidak disiram, tidak tumbuh. Dia harus dirawat. Demikian juga pertumbuhan rohani. Saudara, sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, bangunan juga sama. Bangunan harus dibangun, tidak muncul begitu saja. Demikian juga bangunan rohani kita. Tidak menjadi sebuah pribadi dengan rohani yang dewasa kalau nggak dibangun setiap hari dengar firman Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Kita harus bangun itu. Ada sebuah tindakan sengaja sehingga baru ada. Ada sebuah komitmen disiplin hidup untuk mau membangun kehidupan rohani. Seperti hari ini, kita disiplin membangunnya. Demikian juga kita sampai, bukannya pagi, sampai malam jam 7 pun, kita bangun kebiasaan rohani menyembah Tuhan. Anak-anak juga dipakai sebagai gambaran pertumbuhan rohani di Alkitab. Saudara, bahwa pertumbuhan rohani itu harus dipupuk, dibangun. Sama seperti kehidupan seorang anak untuk sampai dewasa. Nah, bagaimana pertumbuhan rohani kita hari ini? Apakah hari ini kita sudah bertumbuh? Yang setiap kali berdoa di pagi dan juga malam. Saudara, kemarin ada satu sahabat doa berbicara dengan saya. Menyaksikan. Saya bilang, ibu, nanti saksikan di kesaksian sahabat doa ya, hari Sabtu. Ternyata ibu di Kelapa Gading ini habis dengar firman Tuhan, lalu dia bersepeda. Waktu bersepeda, ada satu anak Tuhan yang dia sudah ajak ikut doa. Nah, dengan anak Tuhan itu, mereka ngobrol firman Tuhan yang jam 5 pagi. Habis ikut ini, naik sepeda, ngobrol. Nah, teman-teman yang naik sepeda dengan dia, tiap pagi kalian ngobrol apa sih? Dengernya sahabat doa yang diomongin. Oh, ini asik bener. Dari bersepeda, ngobrol. Sudah selesai bersepeda kan, kadang mampir makan, ngobrolinnya yang apa sih sahabat doa sebenarnya. Lalu, udah, kamu penasaran ya? Ini linknya, ini pakai Zoom, boleh ikut. Dikasih Zoom linknya. Nah, temennya ikut. Nah, lama-lama kelompok doa ini, yang naik sepeda ini dari dia sendiri, 2 orang, jadi mulai banyak. Mulai banyak. Nah, kenapa teman-temannya mulai tertarik? Karena mereka berbicara. Dan saya disampaikan, waktu dia ikut sahabat doa, anaknya tegur dia, "Mami, ingat umur loh Mami. Istirahat
yang cukup. Kenapa pagi-pagi bangun? Tambah-tambah kegiatan lagi. Maminya bilang, ya, mami sehat kok, nggak apa-apa, mami sehat. Tiap hari ditegur sama anak ketika pertama ikut. Termasuk juga dia bilang, waktu bangun pagi nggak sanggup awal-awalnya Pak Fu. Sekarang lucu. Saya yang dibangunkan anak saya. Mami, bangun mami, sahabat doa. Mami nggak ikut, gitu ya. Padahal belum jam 5 udah dibangunin. Nah dia penasaran. Kamu yang larang mami ikut awalnya, suruh istirahat. Sekarang kamu bangunin mami, gitu kan. Ternyata anaknya melihat perubahan hidup di dalam dirinya. Jadi anaknya lihat perubahan hidup di dalam dirinya. Jadi anaknya sekarang bangunkan dia. Mami ikut doa, mami. Ikut. Nah, sahabat doa, saya sukacita mendengar itu. Lebih dari semua. Kalau saya dengar pertumbuhan rohani dalam hidup sahabat doa, dengar seperti itu. Aduh, sukacita. Dalam kepercayaan Tuhan berikan untuk menuntun pertumbuhan rohani sahabat doa. Untuk berjalan dalam perjalanan rohani ini, membimbing. Kalau saya dengar Bapak Ibu bertumbuh, puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah senang. Nah, dan masalahnya pertumbuhan rohani ini harus ada tindakan sengaja, dirancang, ya, mau disiplin, nggak dengan kebetulan muncul, enggak Bapak Ibu, nggak langsung, gitu. Nah, kita harus ada usaha, diperlukan usaha keras untuk pertumbuhan rohani saudara. Usaha keras. Saudara, kalau usaha yang setengah-setengah itu suam-suam kuku. Ya, kalau kita biasa-biasa dalam usaha kita nggak tekun, usaha dunia aja nggak ada majunya kalau nggak mau tekun. Gimana dengan kerohanian? Harus tekun. Harus disiplin. Harus berani mengalahkan daging. Roh penurut. Roh itu penurut. Kalau kita ngobrol, Pak Fu saya mau bangun jam 5, saya mau jam 7 malam nyembah Tuhan, saya mau. Tapi ngantuk lah, capek lah, ya, berat lah. Nah itu. Nah diperlukan usaha keras untuk pertumbuhan rohani. Nggak usaha, nggak ada dapat. Nggak bisa. Terutama sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat di Alkitab, ya, ada 7 kali loh di Perjanjian Baru memberitahu saudara dan saya untuk berusaha keras dalam pertumbuhan rohani untuk menjadi seperti Yesus. Kita bisa lihat di Lukas, di Roma, di Efesus, di 2 Timotius, di Ibrani, ya, pasal 4 ayat 11, Ibrani pasal 12 ayat 14, di 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Saudara, semua itu bicara tentang bagaimana kita berusaha keras, bertanding di dalam pertandingan, memakai bahasa pertandingan, berlomba, pakai usaha seperti prajurit. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani, ya, berarti kita bertanggung jawab di dalamnya. Saya besarkan layarnya dulu, ya. Ada tanggung jawab ketika bicara tentang pertumbuhan rohani. Sebagai anak Tuhan, tanggung jawab itu jelas, ya. Yang pertama, lepaskan cara hidup yang lama. Jadi, pertumbuhan rohani itu arahnya kemana sebenarnya? Serupa Kristus. Pertumbuhan rohani kita itu, goalnya itu, ujungnya, seperti siapa? Seperti Yesus. Meneladani siapa? Yesus. Role modelnya Yesus. Kalau kita lihat, di dunia hiburan musik, wah,
Role modelnya Korea. Patokannya Korea. Jadi gaya-gaya narinya Korea. Anak-anak muda rambutnya juga mirip-mirip Korea. Ya. Jadi kalau Korea gaya lagi dicat warna begini-begini, modelnya ke arah begini-begini. Semoga ya muncul tiba-tiba besok-besok di Korea ada artis terkenal, kepalanya botak. Ya. Nanti jadi ikutan botak jadinya kan? Gitu ya kan. Giliran waktunya yang botak yang ini. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di dalam pertumbuhan rohani, kita mau serupa dengan Kristus. Apa syaratnya? Apa tanggung jawab kita? Lepaskan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena cara hidup yang lama itu semuanya itu sia-sia. Manusia lama kita adalah manusia digambarkan itu yaitu manusia daging, kedagingan. Manusia baru itu manusia rohani. Nah, firman Tuhan memperhadapkan ke kita, pilih yang mana? Kamu sudah memulai dalam roh, kenapa kamu mengakhiri di dalam daging? Jangan mau. Manusia lama kita itu dengan semua perbuatan daging akan lenyap suatu saat nanti. Tetapi manusia baru mengenakan manusia yang baru itu, kehidupan rohani itu akan kekal selama-lamanya. Jadi jangan lagi mau diikat oleh kehidupan yang lama. Hidup yang lama itu hidup yang bertentangan dengan kebenaran. Berbohong. Nah, kalau berbohong, menipu, itu kan semua sudah kita tinggalkan. Kita hidup di manusia yang baru. Kita jujur. Bukan hanya sama manusia, jujur sama Tuhan. Punya integritas. Di depan dilihat orang sama dengan di belakang. Kita hidup sesuai firman. Yang nuntun kita firman. Kalau sebelum percaya Tuhan, manusia lama dituntun oleh tradisi lah, budaya lah, yang tidak sesuai firman ya. Kita ikut semua itu. Cara hidup yang lama. Cara hidup yang lama seperti apa? Tanggal 1, tanggal 15, ya. Sembah ke langit, sembah ke bumi, sembah ini. Itu udah ditinggalkan. Kita nggak nyembah, kita sembah Tuhan kita. Soal cara hidup yang lama. Cara hidup apa? Cara hidup yang terikat oleh dosa. Dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Cara hidup yang baru. Di dalam terang Tuhan. Dituntun oleh firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita taat. Sehingga sebagai anak Tuhan, manusia baru, akhirnya kita berjalan ke ketaatan. Dan orang yang berjalan dalam ketaatan, dalam hidupnya mengalir begitu nyata kuasa Tuhan. Katakan amin, lambaikan tangan yang di YouTube. Amin. Jadi kalau kita taat mau dituntun firman Tuhan, maka hidup kita mengalir kuasa Tuhan. Dalam khotbah kita ada kuasa. Dalam pujian kita ada kuasa. Dalam perkataan kita menginjili orang ada kuasa. Kita injili orang. Mbak, Bu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia lihat kita. Yesus mengasihi saya. Kamu benci sama saya. Lu cuma mau ngomong Yesus, senyum-senyum sama saya. Kalau nggak ngomong Yesus, tegur saya juga enggak. Nah, nggak ada kuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tapi bagaimana kuasa itu mengalir? Gaya hidup kita tidak mencerminkan kuasa Tuhan. Firman Tuhan. Orang nggak mau dengar. Saudara, sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Maka hari ini, saya ajak kita, yuk lihat. Kita lihat ya, tanggung jawab yang kedua. Ubah cara berpikir saudara.
Efesus pasal 4 ayat 23 berkata, biarlah roh mengubah cara berpikirmu. Cara berpikir kita gimana hari ini? Manusia baru dan manusia lama. Saudara, dulu cara berpikir saya, waktu di dalam tradisi yang lama, bahkan masih remaja, ketakutan. Takut loh. Apalagi kalau baru tetangga meninggal, di dalam kampung kita, daerah meninggal. Wah, pulang malam itu gak berani. Itu di jalan naik sepeda, lihat kanan, lihat kiri. Sudah ngebayangin takut melihat roh orang yang meninggal itu. Nah itu. Sudah itu, tradisi dan budaya dalam kehidupan saya yang lama dibangun dengan rasa takut. Jadi kalau lihat orang meninggal, lihat proses yang ini, sial. Lihat lagi dilakukan ini, sial. Lihat ini bisa sial, nggak boleh lihat. Semuanya sial. Jadi bingung. Ternyata ketika saya lihat Alkitab, kata sial itu, yang dimaksud sial itu apa? Kutuk. Jadi peti mati waktu keluar dari rumah, kalau di Jakarta kan peti mati di rumah duka. Kalau di daerah mah di rumah, acaranya tidak ada rumah duka. Jadi apa? Oh, ini kutuk. Ini kutuk. Ini gak boleh kutuk. Ini bisa terkutuk. Tetapi ketika kenal Yesus, cara pikir saya diubah. Di dalam Yesus Kristus, semua kutuk dosa kita sudah disalibkan di atas kayu salib. Semua kutuk kita telah ditanggung oleh Yesus. Dan kutuk diubah jadi berkat. Nah, maka hari ini pikiran saudara sahabat doa dengan saya. Jangan taruh lagi pikiran ke arah kutuk. Pikir bahwa Tuhan sudah menanggung segala kutuk dan mengganti dengan berkatnya. Amin, saudara? Amin. Yesus bilang kita yang pilih kok. Kamu mau pilih berkat apa kutuk hari ini? Mau pilih mana? Jangan bilang Yesus akan sediakan berkat loh. Yesus sediakan. Yesus berikan. Yesus tawarkan. Masalahnya adalah kita mau pilih yang mana? Makanya pertemuan rohani gak bisa biasa-biasa. Masa yang gak doa, gak cari Tuhan, bisa upahnya sama dengan yang sungguh-sungguh cari? Pasti beda. Saya percaya beda. Beda. Secara pribadi saya juga mau kata, jujur, sampai di surga, saya pingin tuh, saya pingin tahu tuh, Billy Graham, orang yang sudah berjudi lelah, para misionaris, pasti beda dengan mereka menabur untuk kekekalan, dengan tenaga, dengan waktu. Saudara dengar kata menabur, jangan pikir uang ya. Kalau saya bicara persembahan, jangan konsepnya itu uang, enggak saudara. Doa, tenaga, waktu, perhatian, telepon kita. Saudara ajak hamba Tuhan saudara, Pak Pendeta, sudah lama gak ketemu selama masa PPKM. Ini boleh makan di restoran, sudah terbuka. Saya mau ajak Pak Pendeta dengan keluarga makan di restoran. Aduh, Bapak Ibu, itu perhatian luar biasa. Itu kayak disiram air sejuk di hati. Walaupun Pak Pendetanya kolesterol, nanti dia makan, dia gak berani pilih udang gitu ya. Dia pilihnya sayur gitu. So, itu hati sejuk. Jadi enggak, hamba Tuhan enggak harapin duitmu loh. Kalau hamba Tuhan harapin uang, itu hamba uang, bukan hamba Tuhan. Ya, suatu hari dan pelayanan pasti terbukti. Jadi, saudara, saya percaya hamba Tuhannya menabur keringat, menabur doa, menabur waktu, menabur tenaga, menabur kegigihannya dan pelayanan. Nanti di surga bedalah, saudara. Saya dengan Billy Graham pasti beda, saudara. Upahnya di surga sana sama, pasti mahkotanya Tuhan udah ngatur kok semuanya. Nah, karena itu, coba sekarang jangankan bilang di surga, di dunia. Orang tiap hari pikirannya negatif dengan yang pikirannya positif. Sikap hidupnya di rumah beda gak? Anak-anak aja bisa bilang, mama negatif bener ya, papa negatif bener. Capek sama papa mama tinggal di rumah ini. Ngoceh terus, takut terus. Dengan anak yang mama papanya positif. Kalau nelfon cucu, nelfon anak, nah ya, Haya, Aming, gimana anak kamu? Oh ya, anak saya
Puji Tuhan hari ini tidur agak siangan, tidur pulas. Amin, amin. Lu itu ya, anakmu tidur kemalaman loh. Lu jangan bilang dia tidur pulas. Itu bukan tidur pulas, itu tidur kecapean. Lu sering kali pulang malam sih. Lu sama istri jalan malam lah, nggak usah bawa anak. Ya ampun, anak bilang, anak kasih kabar, kamu jadi mami nelfon. Ya dia bilang, kamu nanya gimana cucumu. Ya dia bilang tidur pulas hari ini, tidur agak siang. Pikirannya langsung tegur anak. Ya mana nggak tidur siang, lu malam tidur sih anakmu. Lu pergi sampai malam, ya bawa anak kemana-mana. Coba anak taruh di rumah biar diawasin sama pembantu. Kamu pergilah. Jadi pembantu bisa atur dia tidur jam 9 tepat. Nggak usah ikut lu pulang jam 11. Udah. Akhirnya si Aming ubah nih. Aming ubah. Besok telepon. Aming. Contoh namanya Aming. Gimana anaknya Aming? Ya hari ini tidur pulas, bangunnya agak siang. Waduh, kamu udah saya bilang jangan bawa pergi. Bawa pergi kalau ikut kamu kegiatan, pulangnya malam, tidurnya kemalaman, makanya bangunnya susah. Sekarang, enggak mami, saya semalam pergi nggak bawa. Justru saya taruh di rumah, biar tidur sama asisten keluarga. Nah, kamu lain kali jangan taruh percaya sama pembantu. Kamu harus kontrol ya CCTV. Itu pembantu bilang tidurin, belum tentu tidurin. Bisa jadi dia tidur anakmu, dia sambil lihat sinetron, anakmu dia nggak tahu tidur apa enggak. Kita garuk kepala, maju susah, mundur susah, negatif terus nggak percaya sama orang. Nah ini susah saudara, ini susah. Nah maka pikiran kita, kalau yang sudah diperbaharui, saya renung begini. Kalau ada hal-hal yang saya nggak bisa ubah, saya cuma berdoa sama Tuhan. Ingat ya, dalam hidup kita ada hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Ketika nggak bisa ubah, anak kita di sana, cucu kita di sana, keluarga kita di sana, saya nggak bisa ubah. Anakmu di Jakarta merantau, anakmu di luar negeri, cucumu di luar negeri, kita nggak bisa apa-apa. Saya mau tanya, yang saudara lakukan apa? Berdoa. Waktu pikiran negatif datang, sujud sama Tuhan, doakan, perkatakan berkat. Mulut kita berkuasa. Jangan perkatakan yang negatif, perkatakan berkat, doakan. Kita nggak bisa ubah kok, Tuhan yang bisa bekerja. Ya kan? Mau apa? Sekarang kalau orang mau pakai uang kita, mau larikan uang kita, yang pinjam uang saudara, nggak mau bayar nih, pinjam. So kita bisa apa? Minta kuasa Tuhan bekerja. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi percaya, Tuhan akan bela. Betul kan? Nah, ini yang penting. Saudaraku yang terkasih Tuhan, mulai dulu dengan pikiran. Ya, mulai dulu dengan pikiran. Pikiran melahirkan tindakan. Ya, manusia baru, dia akan memikirkan apa? Semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Semua itu yang dia pikirkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini pakai kata metanoia. Metanoia ini perubahan pikiran, ya, mewarnai pikiran. Ya, perubahan ini. Ini memakai ilustrasi, ini memakai dunia metamorfosis, kata metamorfosa. Metamorfosa ini diambil dari bagaimana ulet membangun kepompong, lalu memecahkan kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Itu metamorfosis. Metanoia, metamorfosis, pembaharuan. Nah, pikiran kita, ketika kita udah bertobat, jangan lagi sama serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa bedakan loh, mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan Allah, mana yang enggak. Kalau yang tidak baik, jangan. Kalau yang tidak berkenan, jangan. Yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan, itu yang kita pikirkan. Itulah pikiran kita yang berubah. Yang ketiga, kenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan baru yang saleh. Apa kebiasaan baru yang saleh? Berdoa, baca firman, penyembahan pujian, mendengar firman Tuhan, perbuatan baik,
kembangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Saudara, apakah masa pandemi ini ada anak Tuhan yang bermisi ke kolong jembatan? Ada. Saya tahu di Sahabat Doa ada. Di masa pandemi ini ada orang yang melayani sampai di mana anak-anak jalanan dikumpulkan dilayani. Ada. Nah, itu kebiasaan yang baik. Ada anak Tuhan yang di masa pandemi cari Tuhan setiap hari doa. Ada. Sahabat Doa. Tiap malam menyembah Tuhan. Ada. Sahabat Doa. Nah, itu yang kita kembangkan. Sekali lagi, ingat, Efesus pasal 4 ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Ya, manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara dan saya adalah manusia baru. Dilahirkan di dalam roh. Lahir yang pertama jasmani oleh mama jasmani. Lahir yang kedua dilahir barukan Roh Kudus. Diciptakan ya baru sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Saudara, inilah yang Tuhan rindu kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi ingat ya, jangan hanya duduk-duduk dan menunggu pertumbuhan rohani terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Ya, nggak akan pernah terjadi. Kita harus hidup dalam ketaatan supaya dapat mengalami kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada kita ketemu anak-anak Tuhan, doa juga enggak, baca Alkitab juga enggak, nyembah juga enggak, hidupnya begitu-begitu aja. Waktu lancar, oh dia nganggap nggak butuh Tuhan. Tapi lihat, ketika ada goncangan terjadi, yang seperti itu akan roboh. Seperti rumah dibangun di atas pasir, roboh. Anak Tuhan yang di masa pandemi tetap tidak cari Tuhan. Tuhan sudah berbicara begitu kuat dengan masalah pandemi ini. Tetap hidup hanya mengikuti kedagingan. Waktu goncangan terjadi, dia akan seperti benih yang di tempat yang tandus, yang kering, yang tidak berair, yang berbatuan, penuh kerikil. Sebentar keluar matahari terik, dia layu. Waktu goncangan keluar, dia nggak kuat. Saudara, anak-anak Tuhan yang hanya duduk-duduk, tidak bertindak mencari makanan rohani, mencari makanan yang bergizi. Dia seperti anak yang stunting. Indonesia, Presiden Jokowi mencanangkan supaya anak-anak Indonesia tidak mengalami stunting, yaitu pertumbuhan yang stuck, tidak bertumbuh, kecil, cepol jadinya. Nah, anak-anak Tuhan yang tidak lakukan itu adalah anak Tuhan yang nantinya tidak dewasa rohani, jadi bayi rohani. Nah, waktu bayi rohani apa yang terjadi? Gampang tersinggung, gampang marah, gampang mundur, gampang kecewa, gampang berubah imannya, gampang meninggalkan komunitas, gampang untuk tidak setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah dalam ketaatan. Setialah. Ya, agar saudara mengalami kuasa Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Saya rindu saudara mengalami kuasa Tuhan. Saya rindu dalam hidup Sahabat Doa, ketika engkau doakan orang, ada kuasa Tuhan mengalir. Ketika engkau melayani, kuasa Tuhan bekerja. Tapi bagaimana kuasa itu bekerja? Bagaimana kuasa itu mengalir? Saudara hidup dalam ketaatan. Ketaatan apa yang Tuhan mau hari ini? Yaitu ketaatan. Hiduplah menjadi manusia baru, menanggalkan manusia lama, berpikiran seperti Kristus, hidup dalam pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani tidak bisa tunggu. Pertumbuhan rohani harus diusahakan. Seperti hari ini yang saudara lakukan di dalam Sahabat Doa, mencari Tuhan setiap pagi dan setiap malam. Amin. Tuhan berkati kita semua.